Halo Sobat Upgrader Belajar Sendiri, ketemu lagi dengan saya Rio, dan kali ini kita akan membahas suatu skill yang penerapannya itu luas. Ya, penerapan yang tidak hanya terbatas di lingkup pekerjaan saja, tapi dengan skill ini kita bisa gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, bahkan di sosial kita. Ya, langsung aja deh kita sikat pembahasannya. Apa itu social interaction skill? Jadi gini, seseorang dikatakan memiliki social interaction skill yang baik adalah ketika orang tersebut sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana dia berperilaku dalam sosial, terus dia juga paham akan ya peraturan ya tentang dia berkomunikasi, baik itu peraturan yang tertulis ataupun tersirat, ketika dia berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ketika orang ini sudah memiliki atau memahami poin-poin tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, berarti orang tersebut memiliki social interaction skill yang baik. Nah, lalu muncul pertanyaannya, kenapa sih kita harus memiliki social interaction skill yang baik? Oke, jadi gini, di dunia pekerjaan itu biasanya saya pernah atau seringlah mendengar 3 komponen kita bisa dikatakan sebagai profesional, ya. Yaitu yang pertama kita memiliki skill, kita memiliki attitude, yang kedua dan yang ketiga kita memiliki knowledge, ya. Skill, attitude, knowledge, atau knowledge, skill, attitude, ya apapun itu pokoknya 3 komponen itu kita wajib memiliki. Nah, kalau skill sama knowledge itu biasanya perusahaan bisa provide dengan beberapa pelatihan-pelatihan dan segala macamnya. Nah, yang jadi PR adalah attitude, sikap. Nah, yang ini yang datangnya dari kita. Ini yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita latih supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang dilihat sama orang lain itu supel, yang dilihat ini orang pandai bersosialisasi, pandai berkomunikasi, tahu batasan, tahu peraturan dan segala macamnya. Itu masuknya ke attitude. Makanya kenapa kita harus belajar social interaction skill. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang social interaction skill, saya mau kasih tahu dulu nih suatu fakta yang lumayan lucu ya. Suatu kenyataan bahwa kodratnya manusia itu sebenarnya lebih tertarik pada dirinya sendiri. Ya, kita sebagai manusia itu jauh berpuluh-puluh kali lipat tertarik pada diri kita sendiri ketimbang orang lain. Itu kodratnya manusia. Unik nih, lucu nih. Tapi ya gimana memang seperti itu. Contohnya, ya ini kejadian di saya ya. Saya nggak tahu apa kejadian di teman-teman yang lain. Tapi seperti ini. Biasanya saya kalau dapat undangan wedding atau invitation hadir ke acara pernikahan, entah itu dari saudara saya atau teman saya, ketika saya terima itu, hal pertama yang muncul di benak saya atau pikiran saya adalah, "Duh, gue pakai baju apa ya?" Ya, fokusnya ke diri sendiri. Kita mikirin appearance kita, "Oh, nanti pakai baju apa ya?" Ya kayak gitu. Yang nggak tahu di teman-teman yang lain seperti itu nggak? Ketika dapat invitation, kayak wedding seperti itu, hal terbesit pertama kali di pikiran atau benak teman-teman apa? Fokusnya ke diri sendiri atau ke orang lain? Ya. Oke, jadi itu. Kodrat kita sebagai manusia adalah kita tuh tertarik sama diri kita sendiri. Apakah itu salah? Ya enggak, memang kodratnya seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu kodratnya seperti itu, kita gunakanlah di kodrat kita sebagai manusia itu tadi untuk melatih dan mengembangkan social interaction skill kita. Kita udah punya modal nih, kita udah tahu nih, oh orang tuh lebih tertarik sama dirinya sendiri loh. Oh ya sudah, kita pelajarin gimana caranya kita untuk mendapatkan tujuan kita punya goals, bahkan harus bersosial interaksi nih, bisa tercapai gitu dengan cara yang baik, terus orang lain menilai kita, melihat kita juga sebagai pribadi yang baik, yang menyenangkan, yang punya social interaction skill yang baik juga, ya. Jadi, skill ini keren banget dan bisa terpakai tidak hanya di kerjaan saja seperti tadi di awal saya bilang. Ya cuma gini, ada beberapa skill yang harus kita upgrade supaya social interaction skill kita baik. Oke, kita langsung bahas aja beberapa skill yang harus di-upgrade.
Yes, yang pertama, skill yang harus kita upgrade adalah, eee, skill ngobrol. Yoi, ngobrol aja ada skill-nya. Iya memang bener, kita nggak bisa sembarangan, ngobrol itu ada skill-nya. Gini, balik lagi, tadi kita sudah, sama-sama tahu bahwa kodratnya manusia adalah dia itu berkali-kali lipat tertarik pada dirinya sendiri. Ya sudah, karena kita tahu, kodratnya manusia seperti itu, untuk kita nanti memulai percakapan dengan orang lain atau contohnya gini deh, misalnya saya sedang PDKT sama seseorang, eee, ya stop deh menceritakan tentang diri kita sendiri, apalagi pencapaian-pencapaian kita, aduh itu nggak banget deh. Coba rubah caranya, coba kita gali, misalnya apa sih, hobinya dia, atau kita bisa stalking dulu sebentar lihat-lihat di Instagram, ih si cewek ini ada posting berapa kali dia lagi nonton konser nih. Ya udah, mulai topik bahasan seperti itu. "Ya kamu senang nonton konser ya?" "Oh iya seneng." "Oh seneng apa, genrenya apa kalau nonton konser?" "Apa aja bebas." "Oh iya iya oke, konser terakhir kamu nonton apa?" Ya seperti itu, buat percakapan, gali percakapan, mulai suatu percakapan yang topiknya itu ya yang menarik buat dia, ya, bukan menarik buat kita, gitu. Ya kan kita PDKT ada tujuannya kan, goals-nya adalah ya syukur-syukur jadi nggak pacaran langsung nikah gitu, ya kan. Ya itu goals kita, tapi untuk supaya kita dapat goals kita dengan cepat, terus kita dapat goal kita dengan efektif dan efisien, terus lawan bicara kita juga melihat kita sebagai pribadi yang menyenangkan, ya nggak ada salahnya kita upgrade skill ngobrol kita. Dengan cara apa? Tadi, mulai cari topik-topik pembicaraan itu yang tidak, mengarah ke diri kita, tapi ke lawan bicara kita, seperti itu. Oke lanjut, skill ngobrol udah, yang kedua, upgrade skill mendengarkan. Nah, ini masih relasi nih, tadi ngobrol, sekarang ngedengerin, ya. Jadi skill itu ngobrol aja nggak cukup, harus ngedengerin juga, mendengarkan juga, sorry, ya. Eee, Kenapa? Karena gini, orang itu ketika kita mempunyai listening skill yang baik, kita mempunyai keterampilan mendengarkan yang baik, mereka akan menilai kita itu sebagai pribadi yang tulus, ya. Ini orang ketika saya menceritakan sesuatu, dia mendengarkan dengan baik, dia menyimak dengan baik, ya. Bahkan kalau di ciri, NLP yang auditory itu termasuk orang yang detail, ya. Jadi, ya kalau memang kita memiliki listening skill yang baik, itu nggak ada ruginya buat kita, ya. Kita itu bisa terlihat menyenangkan di depan orang lain, kenapa? Karena ketika selama ngobrol, kita benar-benar pay attention sama dia, dan kesannya juga ya mendengarkan gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa lebih banyak mendapatkan informasi gitu dari dia. Informasi yang fakta gitu, yang keluar memang dari mulutnya dia, bukan dari kata orang atau stalking dari segala macam, seperti itu. Yang nantinya ya apa yang keluar dari mulut dia berupa data, dan data-data itu ya syukur-syukur bisa membantu kita untuk mencapai goals kita, apapun itu goals-nya, ya. Jadi upgrade tidak hanya skill ngobrol, tapi juga skill mendengarkan, ya. Ngobrolnya oke, ngedengerin apa ya kurang. Jadi harus digabung, ngobrolnya oke, ngedengerinnya juga oke. Lanjut, upgrade skill yang 3, influencing skill atau skill mempengaruhi orang lain. Jadi gini, saya pernah baca suatu quotes yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi, perlakukanlah orang lain sebagaimana orang tersebut ingin diperlakukan. Ya, pegang prinsip dasar itu, baik itu di dunia pekerjaan, kehidupan keluarga kita, maupun sosial kita. Pegang teguh kata itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tadi balik lagi ke kodratnya ya, orang lebih tertarik pada dirinya sendiri, dan di kata-kata quotes itu, perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya itu korelasinya nyambung ya dengan kodratnya manusia. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan, jangan merendahkan orang lain. Contoh nih, misalnya sering banget kejadian di dunia sales. Seorang sales melihat ada konsumen yang penampilan secara looks itu biasa aja. Pakai kaos, celana pendek, pakai sendal. Hmm, nggak di-handle.
Diajak ngobrol pun tidak, cuma diliatin aja. Ya, diperparah dia ngomporin temennya, ya itu salah, itu fatal banget. Udah banyak kejadian seperti itu, yang dimana seorang sales berasumsi bahwa konsumen dengan looks yang biasa-biasa aja nggak akan beli, padahal bahaya. Dia bisa beli banyak banget gitu produk atau jasa yang kita tawarkan nantinya. Ya, atau contoh lain, kita orang yang baru masuk di perusahaan, harus berkomunikasi dan berhubungan dengan rekan kerja atau dari rekan kerja setim sendiri atau departemen lain. Kita kadang bingung harus memanggil, Mbak ini sebagai Mas, Mbak, atau Bu, ya. Ini daripada bingung, gini, kita kan konteksnya kerjaan, konteksnya profesional, ya di pekerjaan. Amannya panggil atau Bu aja, udah selesai, ya. Nggak usah manggil Mas atau Mbak, kenapa? Ya terlalu beresiko. Siapa tahu memang ada orang yang, dia itu bekerja sudah benar-benar merintis sekali, sehingga dia membutuhkan pengakuan dan pengennya dipanggil Bapak atau Ibu. Kalau kita panggil Mas kan salah. Ya udah mendingan panggil Pak atau Bu aja, aman. Ya kecuali dia sudah mempersilahkan, jangan panggil Bapak atau Ibu, panggil Mas atau Mbak aja. Oh itu udah beres. Ya. Jadi balik lagi tadi, perlakukanlah orang lain sebagaimana orang itu ingin diperlakukan. Ya, jadi jangan merendahkan mereka, ya jangan menyepelekan mereka, karena kalau itu dibalikan ke kita kan nggak mau. Lanjut, skill yang berapa nih? Ya. Oke, lanjut deh. Skill yang selanjutnya adalah membuat orang lain itu berkata ya atau setuju dengan kita. Jadi gini, pada saat kita berinteraksi, baik itu dengan lingkupnya pekerjaan, atau rumah tangga, atau sosial, mesti kita akan menghadapi suatu situasi di mana orang tersebut harus setuju dengan kita. Atau orang harus pendapat sama kita akan ide ataupun gagasan kita atau apapun yang kita ajukan. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya orang tersebut setuju atau bisa berkata ya sama kita? Ini ada 2 tipsnya nih saya kasih. Yang pertama, kasih alasan kenapa dia harus setuju sama kita. Tapi alasan tersebut, itu tadi balik lagi ke kodratnya ya. Alasan tersebut itu yang menguntungkan dia. Contoh, kalau misalnya dia setuju sama kita, dia akan mendapatkan ini, dan ini. Contoh balik lagi yang gampang kalau seorang sales ya, ketika dia mengajak si konsumennya untuk sependapat dengan dia, si sales tersebut bisa menggunakan, Pak, Bu, kalau misalnya Bapak Ibu beli produk kita, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat ini, dan ini loh Bu, Pak. Jadi biaya yang dikeluarkan itu bisa ketutup Pak, Bu, dengan manfaat yang sudah tadi saya jelaskan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, alasannya kenapa dia harus iya, tapi yang menguntungkan dia. Ya, kasih penjelasan lagi. Terus tips yang 2, kasih pilihan. Pilihannya adalah iya dan yes. Loh, iya dan yes, iya. Iya dan iya. Jadi kita bisa kasih pilihan ke mereka ya dan iya. Iya dan iya, pilihannya apa? Ya antara iya dan iya. Kita yang menciptakan kondisi tersebut. Bagaimana contohnya? Ya misalnya gini. Ada seorang sales yang sudah janji temu dengan owner toko, ya tapi owner toko tersebut lagi mumet lah, lagi pusing atau lagi tidak ada waktu. Biasanya kalau sales-sales yang umum, yang biasa aja, social interaction skill-nya kurang, mereka hanya akan bilang, oh oke, Pak, kayaknya lagi sibuk ya Pak, nanti saya akan datang lagi deh Pak ke sini. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Gitu. Ya. Itu masih kurang. Ya. Yang tadi saya bilang itu kan kita harus kasih pilihan iya dan iya. Caranya gimana? Ya ini, kasusnya sama nih. Sales janjian di toko, ternyata owner toko lagi sibuk, segala macem. Dia izin akhirnya untuk meneruskan karena tidak bisa diganggu. Ya udah tinggal ngomong sama ownernya, Pak, sepertinya Bapak lagi sibuk. Ya terima kasih banyak atas waktunya Pak. Jika berkenan Pak, saya kesini lagi nanti baiknya hari apa ya Pak? Hari Selasa atau hari Rabu? Untuk menjelaskan produk dan campaign dari perusahaan kita.
Ya itu, pilihannya iya dan iya. Bagian mana? Selasa atau Rabu? Iya, Selasa atau Rabu. Apapun pilihan ya dua-duanya kan menguntungkan kita. Mau di hari Selasa kita untung, kita bisa presentasi. Di hari Rabu sama, kita juga untung, kita bisa presentasi. Itu, kasih dua pilihan iya dan iya. Oke, skill selanjutnya yang harus kita upgrade adalah skill memuji. Wih, iya, memuji aja harus ada skillnya. Kenapa? Karena gini, dalam kesehariannya kita sebagai manusia itu pasti butuh makan ya, supaya tubuh kita ada asupan supaya menghasilkan energi dari makanan itu. Ya, supaya ada energi untuk kita beraktivitas segala macam, kita harus makan. Sama untuk jiwa, asupannya itu salah satunya adalah berupa pujian. Pujian dari siapa? Dari lawan bicara kita ketika kita bersosialisasi. Kalau dalam rumah tangga ya mungkin yang sudah menikah ya mungkin pujian dari istri kita, dari suami kita. Itu ngasih makan jiwa kita. Ya. Kalau dari pekerjaan itu ya dari atasan kita. Itu ngasih makan jiwa kita loh. Motivasi kita naik nantinya. Ya, sekedar ucapan terima kasih, say thank you setelah kita berhasil sama-sama ngerjain suatu project yang sampai harus ngerelain jam istirahat segala macam. Say thank you, bukan thank you. Terima kasih kontribusinya kalian. Ya, semoga project kali ini bisa sukses, bisa berhasil. Lihat matanya satu-satu, kasih senyuman, say thank you yang tulus. Ya. Jadi nggak sembarangan ucapan terima kasih, apalagi cuma terima kasih thank you ya guys sambil lewat gitu, kurang ya. Jadi lakukanlah ucapan terima kasih atau memuji seseorang itu dengan tulus, dengan ikhlas, dan yang harus dipuji itu perbuatannya, jangan orangnya. Kalau yang dipuji orangnya malah nanti takutnya disangka ngejilat lagi. Oke, ini skill terakhir yang bisa kita upgrade, yaitu skill berterima kasih. Wih, berterima kasih ada skillnya. Yes, ya. Berterima kasih ada caranya. Jadi nggak sembarangan. Nggak elok aja, nggak enak aja kalau misalnya terima kasih diucapkan sambil lewat. Cuma formalitas gitu jadinya kan. Oke, thank you ya guys. Ini gitu doang. Ya, bahkan di dunia sales aja ada tahapan namanya closing. Di tahapan itu kita diajarkan bagaimana cara berterima kasih. Ya, kasih penutupan berterima kasih yang baik gitu, yang berkesan. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya, ucapkan terima kasih dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan apresiasinya. Ya, tunjukkan rasa terima kasih itu. Eye contact. Ya, senyum. Jadi nggak sembarangan. Kan kita ingin mengucapkan terima kasih, tapi menimbulkan kesan sama dia, sama lawan bicara kita nantinya. Ya, jadi asah terus ucapan terima kasih ini. Oke, itu tadi beberapa skill yang bisa kita upgrade supaya social interaction skill kita naik level nantinya. Supaya orang lain itu bisa ngelihat kita, oh si Manu itu punya social interaction skill yang baik ya, berarti kayaknya attitude-nya oke nih. Kayak gitu. Karena kan banyak nih di dunia pekerjaan deh contohnya ya. Ada orang yang memiliki skill atau keterampilan bekerja atau knowledge bekerja yang biasa-biasa aja, tapi attitude itu bagus banget. Dia hampir disukain sama satu office, satu kantor gitu. Ya bisa jadi dia punya social interaction skill yang baik juga, seperti itu. Ya. Jadi untuk social interaction skill ini lakukannya seperti investasi. Lakukan terus, belajar terus, asah terus, lakukan lagi. Sampai nanti akhirnya ya kita merasakan hasilnya. Ya, dapat komplimen dari orang lain bahwa attitude-nya bagus. Lu dengar dari orang lain, omongan orang lain gitu. Oh, kamu itu ya di mata orang lain itu orangnya menyenangkan, attitude-nya bagus. Satu office ini suka sama kamu. Ya, seperti itu. Jadi kita pelajarin terus lah. Ya, di-upgrade terus karena nanti yang menilai bukan diri kita, nanti orang lain, lawan bicara kita. Nah, dari segala macam skill yang tadi di-upgrade itu sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan social interaction skill, itu saya ada rekomendasi bukunya, yaitu Skill with People dari Les Giblin.
Ini bukunya, ya, bukunya kecil, tipis, seperti ini, tapi isinya daging semua. Isinya itu tidak bertele-tele, dia langsung kasih tahu apa sih yang harus kita upgrade kalau kita mau memiliki social interaction skill yang baik gitu. Ya, ini Skill with People dari Les Ghibli. Ya, ini boleh teman-teman cari di toko buku terdekat atau mungkin di marketplace. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, sampai habis. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya dengan teman-teman melakukan subscribe, share, like video ini akan menambah motivasi saya untuk depannya terus mengupdate atau kita belajar sama-sama tentang skill ataupun knowledge yang keren-keren pastinya. Oke, saya Rio pamit undur diri. Salam sukses buat semua.